memberikan tanggapan saya terhadap serangan dari Donditan terhadap iman Kristen atau kitab suci Kristen, di mana dia memberikan tuduhan bahwa ada banyak kontradiksi di dalam kisah-kisah Injil. Yang terakhir saya tanggapi dia ketika dia mengatakan bahwa ada kontradiksi antara Injil Matius dan Injil Lukas, di mana di dalam Matius diceritakan bahwa malaikat memberitahu berita kelahiran Yesus itu kepada Yusuf, sedangkan dalam Injil Lukas berita itu disampaikan kepada Maria. Nah, itu dia anggap sebagai kontradiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali akan membahas marahnya Pendeta Esra Soru kepada Kodonditan. Di video-video kita sebelumnya, teman-teman sudah lihat ya, bagaimana ngamuknya Pendeta Esra Soru kepada Kodondi. Bahkan dia mengatakan mau nggak mau dia harus menjawab. Dia harus mereaksi video-video dari Kodondi. Karena dia takut pertanyaan-pertanyaan dari Kodondi ini bisa membuat iman dari orang-orang Kristen di luar sana terguncang. Banyak orang-orang Kristen di sana yang terdiam dengan pertanyaan Kodondi, sehingga endingnya mereka jadi mualaf. Itu sudah terbukti ya. Banyak sekali orang-orang setelah berdiskusi dengan Kodondi, akhirnya memilih menjadi mualaf. Menurut Pendeta Esra Soru, itu sebenarnya pertanyaan bodoh. Itu sebenarnya pertanyaan jebakan. Menurut Esra Soru ya. Bahkan dia mengatakan ini adalah pertanyaan bodoh dari orang bodoh. Jadi Kodondinya dia katakan bodoh. Padahal kalau kita mendengar jawaban dari Pendeta Esra Soru, malah kita yang ketawa. Umat Muslim dan masyarakat pada umumnya yang menggunakan logika, itu kalau dengar jawaban dari seorang Pendeta Esra Soru, malah kita bingung gitu. Dari mulutnya sendiri mengakui, saat Yesus mau disalib, murid-muridnya belum menjadi Kristen. Murid-muridnya belum percaya 100% dengan Yesus, sehingga mereka kabur. Mulutnya sendiri yang mengatakan itu. Jadi kalau muridnya saja nggak percaya, kenapa kita harus percaya? Kan seperti itu. Ini kan membuat masyarakat tanda tanya. Membuat orang jadi makin bingung, Pak Esra Soru. Besok-besok, kalau mau menjawab, mau buat video bantahan, harusnya ditulis dulu, supaya jangan jadi blunder. Itu saran dari saya. Ya, ini saran dari saya gitu. Karena saya mengasihi Pendeta Esra Soru. Jangan sampai nanti jawaban Anda itu malah membuat penonton Anda jadi kebingungan, penonton Anda yang sudah bingung dengan pertanyaan dari Kodondi, makin ragu dengan imannya. Nanti ditinggalkan Anda. Ya, saya kasihan gitu. Jadi di saat Kodondi sibuk dengan pelayanannya, sibuk mengajari orang, bahkan berani berdiskusi, bertatap muka langsung ya. Hari ini, bukan hari ini, lusa ya, lusa akan ada debat langsung ya. Ini saya kasih lihat buktinya. Dan mereka hari ini sudah ada di Yogyakarta. Ya, hari ini tanggal 5 mereka sudah ada di Yogyakarta, yaitu tim dari YPMA. Yaitu ada Umar, ya, ada Umar, Kodondi, dan Bu Etika. Ya, Bu Etika. Menghadapi perwakilan dari pihak Kristen, ada Pak Pendeta Budi Asali ya, Pendeta Budi Asali, Pendeta Hendritan, dan Pendeta Carson. Nah, jadi jelas ya. Ini langsung debat di Hotel Grand Rohan, Yogyakarta. 7-8 November, Selasa, Rabu. Langsung debat. Jadi di saat Kodondi langsung debat dengan pendeta, Esra Soru cuma bisa menanggapi dan bacot-bacotin video orang. Padahal dia mengatakan bahwa pengetahuan dia paling hebat. Dia mengatakan bahwa Kodondi itu nggak ada apa-apanya. Jadi kenapa nggak berani berdebat? Tirulah Pendeta Budi Asali ya, yang berani maju untuk berdiskusi. Ini saran gitu kan. Bahkan saya rasa pendukung Anda juga pingin melihat Anda berdebat. Pendukung Anda pasti pingin juga gitu. Jangan istilahnya kelihatan aja wah, tapi begitu diskusi nggak ada apa-apanya. Jadi tunjukkanlah bahwa Anda itu bukan cuman jago teori, bukan cuman jago bacot-bacot. Bahkan saat diskusi dengan
Uniriva saja kita sudah lihat lah kualitas dari pendeta Ezra Soru ya. Jadi di sini kita akan tanggapi salah satu video terbaru dari Ezra Soru yang kembali mengatakan bahwa Kodondi ini nggak tahu apa-apa. Ya, Kodondi tidak mengerti apapun. Di sini barusan 3 jam yang lalu, Donditan tidak paham budaya, tapi sok pintar. Lihat ya, ini parahnya logika, Donditan, Yesus tidak konsisten, Donditan yang bodoh, ya, ini Donditan juga, jebakan Donditan, dan banyak lagi. Jadi kita dengar dulu lah, apa sih yang mau dia sampaikan? Padahal ini hari Minggu, waktunya dia bergereja, tetapi malah sibuk nyinyirin Kodondi ya. Bukan pergi ke gereja, bukannya khotbah di gereja, ini malah komplain-komplain dengan Kodondi. Ya, kalian bisa lihat. Donditan tidak paham budaya, tapi sok pintar. Ini linknya ya, sebagai bukti bahwa ini memang pernyataan dari si Ezra Soru. Mari kita dengarkan dulu apa yang mau dia bacotin ya. Oke. Ya, shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin kembali memberikan tanggapan saya terhadap serangan dari Donditan terhadap iman Kristen atau kitab suci Kristen, di mana dia memberikan tuduhan bahwa ada banyak kontradiksi di dalam kisah-kisah Injil. Yang terakhir saya tanggapi dia ketika dia mengatakan bahwa ada kontradiksi antara Injil Matius dan Injil Lukas, di mana di dalam Matius diceritakan bahwa malaikat memberitahu berita kelahiran Yesus itu kepada Yusuf, sedangkan dalam Injil Lukas berita itu disampaikan kepada Maria. Nah, itu dia anggap sebagai kontradiksi, dan saya sudah jawab bahwa kalau dia menganggap itu kontradiksi, itu hanya menunjukkan kebodohan dia, bahwa dia tidak tahu apa definisi kontradiksi itu. Bagi saudara yang belum lihat, silakan lihat video saya sebelumnya. Dan karena dia memberikan banyak serangan atau tuduhan tentang kontradiksi, maka saya akan memberikan jawab soal yang lain lagi. Tapi sebelum saya lanjut, perlu diingat lagi, seperti yang sudah saya katakan, bahwa kalau saya memberikan tanggapan ini tidak semata-mata untuk Donditannya. Ya, karena kalau hanya untuk dia, saya anggap buang mutiara di mulut babi. Tapi saya mau menunjukkan ini untuk saudara-saudara Kristen saya, karena biarpun sebenarnya serangan atau tuduhan dari Donditan ini sebenarnya tuduhan yang remeh dan menunjukkan kebodohan dia, tapi itu cukup membingungkan juga bagi banyak orang Kristen, dan karenanya apa yang akan saya jelaskan itu akan menolong kita untuk bagaimana memberikan jawaban terhadap serangan-serangan itu, sekaligus memberikan keyakinan kepada kita bahwa kitab suci yang kita percaya itu tidak seperti tuduhan dia bahwa mengandung banyak kontradiksi. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah tuduhan kontradiksi, di mana Donditan mengajarkan bahwa ada kontradiksi di dalam Injil Matius dan Injil Lukas soal apakah Yusuf itu mengambil Maria sebagai istrinya atau tidak. Nah, dia lalu mengatakan bahwa di dalam Injil Matius itu ada keterangan bahwa Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Sedangkan di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Maria itu adalah tunangannya Yusuf. Sehingga dia lalu mempertanyakan, yang satu bilang istri, yang satu bilang tunangan. Yang mana yang benar? Nah, ini kontradiksi. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat video dia. Apakah Yusuf menikahi Maria? Nah lo, ini pertanyaan. Buka di Matius 1 ayat 24. Coba. Siapa yang sudah buka? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dah. Kalau mengambil Maria sebagai istrinya artinya menikahi apa enggak? Iya, kan mengambil sebagai istri. Menikah ya? Iya. Oke, sekarang buka Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem,
karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Tunangannya? Tunangannya yang sedang mengandung. Tunangan apa istri? Tunangannya. Oh, tunangan. Berarti udah nikah apa belum tuh? Oh, ini belum. Oh, belum. Tunangannya sedang mengandung. Bagaimana? Tadi yang di Matius kan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Menikah dong? Nikah. Kalau di Lukas bersama-sama dengan Maria apa? Tunangannya. Tunangannya, bukan istrinya ya? Bukan istri. Berarti udah menikah belum? Belum. Belum. Kontradiksi nggak? Kontradiksi. Itulah tuduhan Donditan bahwa ada kontradiksi. Injil Matius mengatakan bahwa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, berarti istri. Sedangkan Injil Lukas mengatakan Maria itu adalah tunangan dari Yusuf, berarti belum menikah. Nah, apakah benar ini adalah kontradiksi? Nah, sebenarnya pikiran tentang kontradiksi ini tidak akan ada seandainya Donditan itu sedikit mengerti soal latar belakang budaya. Kenapa saya mengatakan begini? Kita harus ingat bahwa Alkitab itu ditulis di dalam budaya yang bukan budaya kita, di dalam waktu yang bukan waktu kita. Alkitab ditulis dulu, bukan sekarang. Di Israel dengan budaya Yahudinya dan bukan di Indonesia atau bukan di tahun sekarang ini. Karena itulah maka sebenarnya di antara kita penafsir modern dengan atau pembaca modern dengan Alkitab itu ada gap yang namanya gap waktu atau gap budaya. Itulah sebabnya kalau orang mau menafsir Alkitab dengan benar, memahami Alkitab dengan benar, maka dia harus membawa pikirannya, memahami situasi kondisi pada zaman dahulu di Israel dengan budayanya, baru bisa menafsirkan teks-teks Alkitab itu secara tepat. Kalau tidak, maka itu namanya memperkosa ayat-ayat Alkitab. Dan itulah yang dilakukan oleh Donditan yang sama sekali tidak mengerti apa-apa soal budaya. Karena itu sekarang saya mau menjelaskan dari sisi budaya. Budaya yang saya maksudkan di sini adalah budaya pernikahan, budaya pertunangan dan budaya pernikahan. Nah, kalau kita mempelajari kebudayaan Israel atau Yahudi tentang pertunangan dan pernikahan, maka sesungguhnya ada 3 tahapan di sana. Tahapan di sana itu adalah pertunangan tahap 1. Nah, pertunangan tahap 1 itu biasanya dilakukan pada waktu si laki dan si perempuannya masih kecil, masih anak-anak, dan biasa dilakukan oleh orang tuanya. Ya, jadi mereka sendiri masih kanak-kanak. Itu tahap 1. Lalu yang kedua itu namanya pertunangan tahap 2. Pertunangan tahap 2 itu dilakukan pada saat si laki dan si perempuan itu sudah dewasa. Dan biasanya waktunya itu 1 tahun sebelum ke tahapan yang ketiga. Nah, satu hal yang menarik di sini sesuai budaya Yahudi adalah bahwa pada tunangan tahap kedua ini, biarpun si laki dan si perempuan itu masih bertunangan, tapi statusnya sudah suami istri. Secara de jure mereka sudah suami istri, tapi de factonya tidak. Maksudnya adalah bahwa mereka sudah suami istri, tetapi tidak boleh tinggal bersama dan tidak boleh tidur bersama atau hubungan seks. Ya. Nah, karena statusnya itu sudah dianggap sebagai suami istri, maka perpisahan di dalam tahap semacam ini itu dianggap sebagai perceraian. Ya. Nah, supaya saudara tidak menganggap saya mengada-ada, saya akan menunjukkan satu bukti dari kitab Ulangan pasal 22 ayat 23 dan 24. Mari kita perhatikan teksnya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, perhatikan, gadis perawan sudah bertunangan. Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota dia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena dia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Istri sesamanya manusia. Jadi di dalam ayat yang ke-23 dikatakan bahwa si gadis itu sudah bertunangan atau baru bertunangan. Tetapi ternyata di dalam ayat yang ke-24 dikatakan bahwa dia itu istri sesama. Jadi walaupun masih bertunangan, tunangan tahap kedua,
tapi itu dianggap sebagai istri. Karena itulah apabila terjadi perpisahan dalam tahap seperti itu, maka itu tetap dianggap sebagai perceraian. Nah, itu tahap yang kedua. Lalu tahap yang ketiga ya masuk kepada pernikahan. Nah, pada tahap yang ini bedanya dengan tahap kedua adalah bahwa yang tahap ketiga ini sudah boleh tinggal bersama-sama dan tidur bersama-sama atau sudah boleh berhubungan seks. Nah, itu budayanya. Nah, dengan budaya semacam ini maka kita bisa melihat bahwa Yusuf itu bertunangan dengan Maria dan mereka sudah dewasa sehingga boleh dikatakan bahwa mereka sudah ada pada tahapan yang kedua, tunangan tahap kedua. Karena tunangan tahap kedua itu maka Maria sudah dianggap sebagai istrinya Yusuf. Yusuf sudah dianggap sebagai suaminya Maria. Dan mereka berpisah itu dianggap perceraian. Walaupun sebenarnya masih tunangan tahap yang kedua. Itulah sebabnya waktu Yusuf mendengar kabar bahwa Maria telah mengandung tapi tidak berhubungan seks dengan dia, maka dia lalu memikirkan untuk menceraikan Maria yang disebutnya sebagai istrinya. Itu nampak dalam Injil Matius pasal 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, perhatikan, Yusuf sudah disebut sebagai suami, lalu Maria disebut sebagai istri di muka umum, dia bermaksud menceraikannya. Jadi dianggap sudah suami istri. Dan Yusuf berencana menceraikannya. Padahal mereka masih di dalam tunangan tahap yang kedua. Bahwa mereka pasti ada dalam tunangan tahap yang kedua terlihat dari apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, di mana menyuruh Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya di dalam ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, coba saudara pikir, seandainya Yusuf dan Maria memang sudah menikah sampai level atau tahapan ketiga, mengapa lagi malaikat harus suruh dia jangan ragu ambil Maria sebagai istri? Itu karena Maria belum diambil sebagai istri sampai saat itu. Tapi mengapa tadi disebut sebagai suami istri dan mau bercerai? Karena mereka tunangan tahap yang kedua dan saat itu dianggap sebagai suami istri, hanya belum hubungan seks. Jadi sekali lagi jelas bahwa Yusuf dan Maria itu baru bertunangan. Dan selanjutnya diceritakan bahwa Yusuf akhirnya menuruti perintah malaikat itu untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Maka ini sudah sampai pada tahapan yang ketiga. Tapi ada yang aneh, ada yang tidak biasa. Seperti saya jelaskan tadi, perbedaan tahap 2 dan tahap ketiga itu hanyalah pada tinggal bersama dan hubungan seks. Tapi soal sebutan suami istri atau tindakan bercerai itu sama. Nah, apa yang saya maksudkan dengan ada yang tidak wajar atau aneh, yaitu Yusuf itu mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak berhubungan seks dengannya. Itu di ayat 25, lengkapnya kita baca dari ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Maka Yusuf mengambil Maria sebagai istri. Ini tahap 3. Tapi ternyata tidak berhubungan seks dengan dia. Seperti yang terjadi pada tahapan yang kedua. Inilah sesuatu yang tidak semestinya. Karena Yusuf tentu saja menghargai kehamilan Maria yang dari Roh Kudus dan anak yang dikandung di dalam rahimnya. Karena itu, dari semua yang saya jelaskan ini sebenarnya memang Yusuf dan Maria pada akhirnya itu sudah menikah sampai pada tahapan yang ketiga. Dan itu yang diceritakan oleh Matius. Sementara Lukas itu menyebut Maria sebagai tunangannya
Karena memang secara faktanya, walaupun sudah suami istri, tetapi mereka tetap tidak berhubungan seks. Maka masih dianggap sebagai tunangan pada tahapan yang kedua. Dengan kata lain atau bahasa lain, saya mau mengatakan begini, bahwa sebenarnya secara de jure, Yusuf dan Maria itu suami istri. Tapi secara de facto, mereka masih bertunangan pada tahapan yang kedua. Karena itu, waktu Matius berkata bahwa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, Matius berbicara secara de jure. Sementara waktu Lukas mengatakan bahwa Maria itu tunangan dari Yusuf, maka Lukas berbicara sebagai atau secara de facto. Jadi kalau kita memahami begini, apakah ada pertentangan? Tidak. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan di sana, seandainya si Don Ditan ini otaknya itu bisa sedikit pintar untuk memahami kebudayaan dan prinsip tafsir Alkitab. Tapi rupanya ini nih sesuatu yang aneh atau sesuatu yang asing bagi dia, yang pikirannya tidak sampai. Makanya dia begitu cepat-cepat mengatakan ini kontradiksi. Maka di sini juga harus menjadi pelajaran bagi kita ya, bahwa menafsir Alkitab itu tidak mudah. Kita harus memperhatikan konteks, termasuk konteks atau latar belakang budaya, latar belakang kebiasaan, atau juga tradisi-tradisi yang ada pada waktu atau pada zaman Alkitab. Jadi dengan kata lain sebenarnya ya nggak ada kontradiksi dalam Alkitab, hanya si Don Ditan ini saja yang otaknya tidak sampai, tidak cukup untuk pemahaman semacam ini. Ya, jadi tidak ada kontradiksi, yang ada hanya kebebalan dan kebodohan. Oke, Tuhan berkati saudara sekalian. Iya, dia mengatakan bahwa harusnya lihat dulu latar belakang dari budaya dan ya waktu zaman itu. Bagaimana budaya orang Yahudi, bagaimana orang-orang pada zaman itu melakukan yang namanya pertunangan dan pernikahan. Saya agak bingung ini. Kalau Esra Soru bisa ngomong seperti itu, kenapa Anda tidak mengajarkan orang-orang Polycarpus di luar sana? Ya, kenapa selalu menggunakan standar janda? Di sini Kodondi cuman membedah, yang di sini tulis menikah, yang sana tulis bertunangan. Kenapa nggak dua-duanya tulis bertunangan? Kan bisa. Atau dua-duanya tulis menikah. Kalau memang seperti yang dijelaskan Esra Soru. Jadi di sini Kodondi cuman bertanya, karena ada perbedaan. Satu tulis menikah, satu tulis bertunangan. Ya, dan itu memang ada tulisan seperti itu. Jadi dipertanyakan. Kalau memang jawabannya seperti Esra Soru bilang, ya kita nggak masalah. Ya, dan saya nggak perlu harus menjawab masalah apakah menikah atau masih bertunangan saat Maria sedang mengandung. Ya, itu bukan urusan kita. Esra Soru sudah jawab, tetapi dari jawaban ini saya ingin bilang, jangan pakai standar janda. Kenapa saya bilang gitu? Kalian bisa lihat ya, bagaimana Polycarpus itu menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW menikah, melakukan hubungan intim dengan Aisyah yang masih bocil, mereka bilang. Yang mereka bilang masih bocil, tapi sudah ditiduri. Padahal tradisi orang Arab juga sama dengan tradisi orang Yahudi. Ada yang namanya pertunangan dulu. Esra Soru tadi jelasin, ada pertunangan 1, pertunangan 2, baru yang ketiga menikah secara resmi dalam bentuk pesta atau dilakukanlah adatnya. Ya. Jadi pertunangan itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah. Sudah bertunangan tapi belum berhubungan suami istri. Harusnya Esra Soru menjelaskan ini juga kepada Polycarpus. Sehingga jangan ada lagi kami mendengar fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh Polycarpus kepada Nabi kami. Ya, banyak sekali itu fitnahan Polycarpus. Padahal orang zaman dulu, pembenci-pembenci Islam zaman dulu, nggak pernah bawa hal tersebut. Karena mereka tahu tradisinya memang seperti itu. Ya, orang-orang zaman dulu, pembenci-pembenci Islam, nggak pernah mengatakan bahwa Nabi kalian tuh pedofil. Karena mereka tahu memang tradisi zaman dulu seperti itu. Nggak pernah menuduh Nabi kami gila nikah, ya gila kawin. Karena memang orang zaman dulu tuh nikahnya banyak sekali. Bahkan kalau sekarang kita bisa lihat
Banyak sekali orang-orang kafir, ya, Polikardus yang sudah kaya, orang-orang Islamophobia yang kaya raya. Itu memang istri sah secara negara satu, tapi gundinya di mana-mana, simpanannya di mana-mana. Bahkan salah satu pengacara kondang ya, kita tahu istrinya berapa. Jadi tolong Pendeta Esra Soru ajarkan juga buat para Polikardus yang ada di luar sana. Kami bosan harus menjawab fitnahan-fitnahan mereka. Kami bosan melihat mereka menghujat Nabi kami seenak jidat mereka. Padahal mereka juga nggak tahu tradisinya itu seperti apa. Sedangkan kami pernah nggak bilang, oh Yusuf tuh begini. Enggak. Ya, ini kan cuma bertanya. Karena ada tulisan yang berbeda. Satu menikah, satu tunangan. Itu saja kalian sudah kebakaran. Itu saja Pak Esra Soru sudah harus menanggapinya. Apalagi kami yang selama ini difitnah Nabi kami. Silakan dicek. Berapa banyak Polikardus yang selalu membahas bahwa Nabi kalian menikah dengan bocil dan sebagainya. Bahkan dijadikan karikatur-karikatur mengejek ya. Banyak sekali itu gambar-gambar untuk mengejek. Apa nggak malu gitu? Ya, apa nggak malu? Anda sendiri yang ngomong, oh ada pertunangan 1, pertunangan 2. Terus kalau bicara Kodondi, ini hanya salah satu dari bahan Kodondi ya. Dan sebenarnya banyak sekali Kodondi menemukan hal-hal seperti ini, yang menurut Kodondi kontroversi, ya, atau kontradisi. Ada kontroversinya, karena memang sesuatu yang aneh, terus ada kontradisinya. Yang satu ngomong ini, yang kedua ngomong seperti ini. Jadi, kalau Esra Soru mau, ya mungkin Anda boleh tuh, buat satu playlist khusus, ya, playlist khusus menjawab Bible o Bible. Karena Kodondi itu ada buat tuh, seri namanya BOB, Bible o Bible. Di mana Kodondi menunjukkan kontradisi yang dia temukan di ayat-ayat Bible. Itulah dia bikin judul Bible o Bible. Itu serinya itu sampai ratusan. Serinya sudah sampai ratusan. Mungkin Esra Soru boleh membuat jawaban Bible o Bible itu. Karena sampai detik ini sudah 3 tahun ya. Sudah 3 tahun lebih, belum ada tuh yang bisa menjawab seri tersebut. Kemarin itu ada yang namanya Wak Donat. Ya, mencoba membuat jawaban, menjawab kontradisi yang disebutkan oleh Kodondi. Tapi baru seri pertama sudah nyerah. Baru satu seri saja sudah menyerah. Jadi, mana tahu Anda bisa, sehingga orang-orang yang ada di luar sana melihat Anda, wah luar biasa. Akhirnya kita punya pendeta yang bisa menjawab, kan seperti itu. Jadi ini untuk Anda juga, bagus. Ya, saya katakan ini kalau Anda bisa buat, ini bagus untuk Anda, ya bagus untuk iman orang-orang yang ada di luar sana juga. Daripada Anda entah ngapa-ngapain gitu kan, bilang Kodondi bodoh dan sebagainya, ya udah jawab aja. Ya. Kalau Anda butuh referensinya, nanti saya kirimkan linknya. Kalau Anda mau. Anda buka aja channel Kodondi, ketik aja itu. Bible o Bible. Saya mungkin kasih nampak contoh aja lah. Ya. Donditan, Bible o Bible. Ya, oke, kita tunjukkan teman-teman, biar kalian lihat ya. Tinggal ketik seperti ini. Nah, nih. Ya. Seri Bible o Bible. Donditan. Berita kelahiran. Yang kedua, kehamilan Maria. Nah, nih, sampai serinya tuh ada berapa nih, lihat nih. Satu kali live dia bahas 4 ayat. Ya, ini ada ratusan loh. Bible o Bible. Jadi, Anda kalau mau buat jawaban nih enak sekali nih. Banyak nih yang bisa Anda jadikan konten. Ya, udah 161 nih ya. Bible o Bible 161 sampai 165. 66, 70, 25, 27. Banyak sekali loh teman-teman. Di sini Kodondi kasih nampak ayat loh, bukan asal bacot ya. Bukan cuman open cam terus asal-asal ngomong, enggak. Di sini dikasih nampak ayat-ayatnya. Yang mana dianggap kontradiksi dan enak kita bacanya. Nah, nih. Menurut Bible, siapa yang mengusir orang Enak dari Hebron?
Yosua 11:21. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan ya. Ini nama suku, bukan Enak artinya lejat ya. Dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dan dari seluruh pegunungan. Ya, Yosua yang datang. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapak Enak, itulah Hebron 14, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak ya. Jadi yang menghalau adalah 14 dan Kaleb. Ya. Nih, ketiga orang Enak yaitu Sesai, Ahenai, Talme, anak-anak Enak. Jadi siapa yang mengusir? Apakah sini Kelab ataukah ini Yosua? Yosua atau ini? Nah, ini kan enak kita bacanya. Kalau nggak percaya silahkan buka Bible Anda sendiri, cek sendiri. Benar nggak ada ayat seperti itu? Nah, kan enak kan? Kodondi udah kasih datanya begitu jelas. Kalian tinggal buka-buka, tinggal ngecek. Ya, tinggal ngecek sendiri. Jadi banyak sekali itu yang menurut Kodondi kontradiksi, kontradiksi sendiri. Nah, jadi tolonglah Pendeta Estrasoru, kalau bisa buatlah video menjawab Bible oh Bible. Kalau mau jawab, ya kan Anda lagi getol-getolnya nih menjawab Donditan. Anda tunjukkan saja bahwa Anda punya kualitas yang lebih hebat dari Donditan, Anda lebih pintar, Anda lebih ngerti, dan sebagainya. Kalau perlu, layangkan tantangan. Ya, layangkan tantangan. Jangan istilahnya cuman bacot-bacot gitu. Saya juga bingung ya, kenapa Estrasoru ini takut ketemu Donditan? Kenapa takut berdebat dengan Kodondi? Nah, ini kan menimbulkan tanda tanya ya. Dan ini menurut saya ya, sekali lagi ini menurut saya ya. Kalau Anda tidak suka, ya silakan Anda tulis pendapat Anda. Jadi kalau penonton punya pendapat yang berbeda, silakan kalian tulis pendapat kalian. Kalau menurut saya, kenapa Estrasoru nggak berani berdebat secara langsung dengan Donditan? Karena Estrasoru sudah melihat. Ya, sudah melihat nasib teman-temannya yang lain. Contohnya, mampet ya mampet. Setelah berdebat dengan Bang Zuma, apa yang terjadi? Orang-orang yang mengikuti dia cabut. Pengikutnya berkurang. Bahkan banyak orang-orang dari pihak Kristen sendiri yang menyerang dia, menghujat dia, mengatakan kalau dia kalah telak. Menyuruh dia jangan berdebat. Karena kalau dia debat, mempermalukan saja. Dan kita bisa lihat videonya ya, ada buktinya, di mana si mampet ya mampet ini marah-marahin penontonnya. Dia bilang nih penontonnya pasti oneness, penontonnya pasti orang dari karismatik ini. Malah penontonnya dituduh dari karismatik, dari aliran lain gitu. Yang mengatakan dia kalah. Padahal jelas-jelas mereka menilai secara objektif. Melihat bahwa dia nggak bisa mengendalikan emosi, ngomongnya entah apa-apa. Terakhir dia babak belur. Dan sekarang mampet ya mampet udah nggak berani berdebat. Memilih ya sudahlah saya nggak mau debat lagi. Karena kalau debat lagi dipermalukan terus. Saya lihat Pak Estrasoru belajar ya dari pengalaman si mampet ya mampet. Sehingga dia pikir udahlah daripada nanti dia bernasib sama, mending lakukan seperti ini aja. Fokus membuat video-video, fokus dengan pelayanan dia. Toh dari hasil seperti ini sudah cukup-cukup ya, bahkan mungkin lebih. Kalau secara ekonomi kan kita bisa lihat lumayan lah. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya bisa hidup enak. Jadi ngapain ngambil resiko? Betul tidak? Ya, ngapain ngambil resiko lawan Donditan? Yang kalau menang, ya paling cuma bertambah beberapa jemaat. Kalau sampai kalah, salah-salah bisa kehilangan 80-90% dari jemaat dia. Semua yang dia miliki sekarang bisa hilang. Resiko, ngapain? Hanya orang bodoh yang mau mengambil resiko seperti itu. Kalau saya lihat ya, sekali lagi ini penilaian saya. Ya, penilaian saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, silakan tulis pandangan kalian di kolom komentar. Kita terbuka untuk diskusi. Ya, kita terbuka untuk membahas hal ini. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.